teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Dindani Fitriani. Di sini saya akan mengolah sebuah citra dengan bahasa pemrograman Python dan juga ada directory seperti OpenCV yang saya gunakan di sini. Nah, untuk tujuan dari Python sendiri ini sebagai bahasa pemrograman yang saya gunakan karena konfigurasinya sangat mudah ya, karena bahasa pemrogramannya bisa dijangkau, terus juga Python ini bisa diakses dengan gratis. Nah, untuk Python silakan download di browser, ketik aja Python, nanti bakalan muncul bahasa pemrograman Python, pilih yang paling atas, lalu akan muncul seperti ini, seperti itu. Setelah itu download terlebih dahulu sesuai dengan sistem operasi yang digunakan dan juga bisa ditentukan lokasinya nanti di mana. Nah, setelah terinstall di laptop masing-masing, silakan bisa dijalankan terlebih dahulu. Untuk Python-nya bisa dipakai di Visual Code juga. Sebelumnya harus mendownload di extension di sini, ketik aja Python, nanti bakalan muncul dan juga bakal langsung diinstalnya. Di sini saya sudah menginstal. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu seperti apa? Untuk mengelola citra ini kita dibantu oleh OpenCV ya. Nah, OpenCV ini digunakan sebagai library untuk pengelolaan citra objek secara umum, baik objek manusia maupun objek kotak. Nah, OpenCV Python ini juga pustaka pengikat Python yang dirancang untuk memecahkan masalah visi di dalam komputer. Nah, jadi ini akan saya praktekkan untuk codingannya, bakalan saya jelasin satu persatu agar bisa mengolah citra, menampilkan gambar, lalu juga menampilkan citranya. Serta ukuran piksel yang ada di dalam gambar. Sebagai contoh ya, di sini saya membuat folder terlebih dahulu, bebas di mana aja bisa, entah itu di C lalu di D. Nah, ini aku ada OpenCV di sini. Saya udah buat beberapa scriptnya satu ya, ini sebagai tes saja. Lalu saya memasukkan juga gambar sebagai contoh di sini. Lalu kita akan download dulu ya, karena OpenCV ini harus di-download terlebih dahulu karena kita tidak menyediakan secara otomatis. Caranya gimana sih? Nah, bisa di-kopas terlebih dahulu, kita masuk ke website dari OpenCV. Nah, kita copy terlebih dahulu pip install OpenCV ini sebelum di-download ya, karena ini perintah untuk install OpenCV tersebut. Di command line, Nah, di sini saya udah berhasil mendownload ya. Nanti akan tampilannya seperti ini kalau di-download di dalam laptop. Nah, setelah itu kita langsung aja ketik pip.install ya. Lanjut kita ini ya, kopas. Nah, di sini saya udah install ya, tapi ini setelah di paste bakalan bisa di enter, bakalan bisa langsung tampil untuk pip installnya sendiri. Nah, setelah itu apa sih yang dilanjutkan? Kita tes saja dulu ya, apakah pip install ini atau OpenCV-nya ini berjalan dengan baik atau belum. Nah, di sini aku juga ada di Python ya. Nah, untuk Pythonnya sendiri kita jalankan aja. Ini semisal dari kodengan udah yang aku buat ini, apakah bisa berjalan atau belum. Nah, ini udah berjalan dengan baik ya, udah bisa langsung dibuka untuk OpenCV-nya sendiri. Nanti bakalan ada prosesnya. Ini cara mengelolanya tuh, udah bisa banget ya ini OpenCV-nya. Nah, nanti aku bakalan jelasin lagi ya untuk lebih detailnya lagi gimana sih caranya bikin kayak gitu tadi. Nah, untuk pertama-tama itu aku jelasin dulu dari pertama sampai akhir ya teman-teman, biar teman-teman tahu apa aja codingan yang ada di script aku di Python ini. Sampai di bawah. Ini aku menggunakan Tkinter ya. Tkinter ini, fungsinya Tkinter ini untuk apa sih? Untuk membuat jendela dan kotak dialog atau tampilannya bakalan seperti GUI ya. Tkinter dapat digunakan untuk membuat jendela dan kotak dialog yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan program. Jadi tampilannya lebih bagus lagi dan terstruktur. Nah,
Ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi, mengumpulkan input, dan menampilkan opsi kepada pengguna. Pustaka Python yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi antarmuka menggunakan grafis GUI dasar, dan Python ini adalah modul yang paling banyak digunakan untuk aplikasi GUI. Nah, di sini kan Tkinter ini nggak usah install ya, bisa langsung aja digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan pil import ini. Nah, ini tujuannya untuk mengubah format OpenCV yang tadinya BGR menjadi RGB ya, agar Tkinter ini bisa menampilkan gambarnya nanti. Nah, Pillow ini bisa diinstal langsung di terminal ada di Python di Visual Studio, tinggal kopas saja php install Pillow seperti itu. Nah, ini ada import CV. Ini adalah pertama ini library OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar. Setelah itu ada GUI. Di sini saya menggunakan GUI library-nya untuk menggunakan antarmuka penggunaan grafis di Python. Saya menggunakan Tkinter. Lalu ada pil atau pillow library untuk memanipulasi gambar, memungkinkan konversi antara format gambar yang berbeda. Nah, di OpenCV ini menggunakan BGR, kalau di Tkinter harus menggunakan RGB. Di sini saya akan menggunakan pil sebagai alat konversiannya. Nah, setelah itu ada import Tkinter file dialog. Di sini menggunakan dialog file untuk memilih gambar dari sistem file. Nah, di sini juga saya menggunakan NumPy library untuk melakukan operasi matematis dan manipulasi array yang digunakan di sini untuk mempixelate gambar. Nah, setelah itu scriptnya ini di sini adalah fungsi untuk membuka file gambar. Fungsi ini dipanggil saat pengguna memilih gambar melalui GUI. Nah, di sini nanti ada perintahnya. Setelah itu ini ada perintah fetch as open, ini membuka file dialog untuk memungkinkan pengguna memilih file gambar hanya file dengan ekstensi yang disebutkan yang akan ditampilkan. Yang akan dipilih nanti berupa JPG, PNG, BMP, dan GIF. File types-nya atau tipe filenya tersebut hanya menggunakan format ini. Nah, setelah itu ada membaca gambar menggunakan OpenCV. Nah, di sini gambar. Setelah itu mengubah format. Nah, di sini mengubah format dari BGR ke OpenCV atau format ke RGB untuk Tkinter. Jadi kan Tkinter ini harus menggunakan RGB ya, tapi di OpenCV ini menghasilkan BGR, jadi kita ubah BGR menjadi ke RGB menggunakan perintah seperti ini. Nah, setelah itu mengonversi gambar OpenCV menjadi format PIL. Nah, baru dikonversi menggunakan format PIL agar menjadi RGB. Nah, setelah itu menampilkan ukuran dan channel gambar di GUI. Nah, seperti ini kita sambil jalankan ya. Nanti bakalan keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Saya close terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik di sini. Di sini button ya, yang saya kasih background biru. Nah, seperti ini. Di sini saya ini ukuran gambar atau labelnya ini akan masuk atau ditampilkan di GUI ini. Ada ukuran gambar, lebarnya ada di 255 pixel, lalu tingginya ada di 148 pixel. Nah, setelah itu menampilkan gambar asli di GUI. Nah, di sini ada perintah untuk mengubah teks label yang menampilkan ukuran gambar. Setelah itu menampilkan gambar asli di GUI Python. Ini menampilkan gambar asli di GUI ya. Ini menampilkan gambar yang sudah di pixelate atau di sini di sebelahnya menggunakan
fungsi pixelate image untuk mempixel gambar asli, mengkonversi gambar pixelate dari format PGR ke RGB lalu ke format file untuk ditampilkan. Ini perintahnya. Setelah itu ada fungsi untuk mempixelate gambar. Fungsi ini akan mempixelate gambar berdasarkan ukuran blok yang diberikan. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang ini. Visualisasi Python HighQuit image.set pixelate ini mendapatkan dimensi gambar, membuat array kosong dengan ukuran yang sama dengan gambar asli untuk menyimpan gambar yang sudah di pixelate. Setelah itu loop melalui gambar Python, melakukan iterasi melalui gambar dengan langkah sesuai ukuran blok pixel atau size-nya. Lalu mengambil rata-rata blok pixel atau Python block. Ini mengambil blok pixel dari gambar, setelah itu menghitung rata-rata warna dari blok tersebut. Terus mengisi gambar pixel Python, mengisi blok yang sesuai dengan gambar pixelate dengan warna rata-rata yang dihitung. Setelah itu mengembalikan gambar pixelate Python atau return pixelate image. Ini mengembalikan gambar yang sudah di pixelate. Nah, setelah itu kita ada di inisialisasi GUI atau Tkinter. Ini membuat jendela utama untuk aplikasi dan memberi judul image viewers. Lalu ini frame untuk memisahkan gambar. Perintahnya untuk membuat frame untuk menampung label gambar asli dan gambar pixelate agar lebih teratur. Nah, setelah itu ada label untuk menampilkan gambar asli. Dengan perintah ini membuat label untuk menampilkan gambar asli ditempatkan di sisi kiri frame. Setelah itu ada label untuk gambar pixelate. Di sini adalah membuat label untuk menampilkan gambar yang sudah di pixelate ditempatkan di kanan sisi frame. Nah, setelah itu untuk menampilkan ukuran gambar ini atau label tersebut, nah membuat label untuk menampilkan gambar yang dipilih. Terus setelah itu ada tombol atau hasil yang dihitung tadi akan tampil di sini menggunakan perintah tersebut. Setelah itu ada label untuk menampilkan ukuran gambar. Ini. Setelah itu ada tombol untuk membuka gambar, ada di sini, ini button ya, di sini untuk fungsinya memilih gambar. Tadi saya klik akan langsung berpindah ke file Windows Explorer saya. Di sini saya menggunakan background light blue dengan ukuran 20x10. Nah, di sini root main loop memulai event loop Tkinter yang membuat aplikasi tetap berjalan. Terus responsif juga terhadap input pengguna, akan terus berjalan, apabila di close akan selesai. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah penjelasan dan kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.